Anda mungkin mengenal Zenfone dari Asus untuk produk smartphone mereka, dan Padfone sebagai produk hybrid antara smartphone dan tablet. Namun Asus juga punya jajaran PhonePad untuk tablet murni. Hey, Anda bersama saya Karunadisi dan ini adalah review dari Asus PhonePad 8. Desain dari Asus PhonePad ini terlihat cukup atraktif ya, dengan aksen chrome pada bagian depan, di mana aksen chrome ini jika dilihat dari samping terlihat seperti dua bagian yang ditumpuk bersama atau sandwich. Sementara itu untuk ketebalannya sendiri, tablet ini tergolong tipis sehingga cukup enak dipegang. Sementara pada bagian belakang terbuat dari plastik yang terasa agak seperti karet. Ini membantu mengurangi slip ketika digunakan di tangan. Di bagian belakang ini juga Anda bisa menemukan kamera dan tombol seperti volume rocker serta tombol power. Sementara di sisi atas terdapat port micro USB dan headphone jack. Di sisi sebelah kiri terdapat dua buah slot micro SIM dan slot micro SD. Ketiga port ini memiliki flap untuk meningkatkan tampilannya. Bagian muka dari Asus PhonePad 8 ini sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass serta lapisan anti sidik jari. Namun pada penggunaannya saya mendapati bahwa tetap saja sidik jari akan menempel sehingga Anda tetap harus membersihkannya agar terlihat mengkilap seperti baru. Dilengkapi dengan layar 8 inci, PhonePad 8 berada di batas maksimum penggunaan nyaman dengan satu tangan. Hal ini juga terbantu dengan bezel layarnya yang terbilang minimal, sehingga Anda bisa menggunakan satu tangan dengan cukup nyaman pada posisi portrait, dan pada posisi landscape, PhonePad 8 punya area bezel yang cukup untuk digenggam, sehingga lebih mantap ketika digunakan misalnya membaca ataupun bermain game. Layar pada PhonePad ini memiliki resolusi 1280x800. Layar ini juga sudah menggunakan panel IPS sehingga menghasilkan reproduksi warna serta sudut pandang layar yang baik. Kontras yang dihasilkan juga termasuk baik meski hitamnya tidaklah sepekat layar AMOLED. Sayangnya PhonePad 8 ini pun masih mengalami kesulitan untuk menampilkan tampilan layar ketika berada di luar ruangan. Meski tidak parah, namun level brightness maksimum dibutuhkan untuk dapat melihat tampilan layar tersebut ketika berada di luar ruangan. Asus mempercayakan prosesor Intel Atom Z3530 quad-core yang kecepatan 1,3 GHz untuk PhonePad 8 ini. Ia juga dibekali dengan RAM 2 GB serta prosesor grafis PowerVR G6430. Kombinasi ini memiliki kinerja yang terbilang tinggi di mana saya dapat menjalankan berbagai game dengan lancar. Sepasang speaker stereo juga berada di bagian muka untuk membantu menambah kenikmatan ketika bermain game, menonton video, ataupun mendengarkan musik. Dan soal kualitasnya, seperti ini. Urusan fotografi ditangani oleh kamera 5 megapiksel dengan interface khas Asus. Di sini terdapat berbagai mode foto dan video yang bisa digunakan sesuai keinginan, atau tetap pada mode auto jika Anda tidak mau repot. Sementara untuk pengaturannya sendiri cukup lengkap, mulai dari resolusi, timer, ISO, dan sebagainya. Penggunaannya pun cukup mudah, tinggal tentukan fokus, lalu foto. Untuk ukuran kamera tablet, foto yang dihasilkan termasuk cukup baik dengan reproduksi warna yang terbilang akurat. Hanya saja jika dilihat dari ukuran 100%-nya, kamera ini tidak mampu menangkap detail dengan baik. Terdapat pula mode HDR yang jika kondisinya tepat, foto yang dihasilkan cukup bagus. Sementara ini adalah hasil perbandingan antara kamera depan dengan resolusi 2 megapiksel dengan kamera belakangnya. Dan inilah hasil foto indoor yang menghasilkan cukup banyak noise. PhonePad 8 ini tidak memiliki mode low light sehingga tidak dapat menangkap foto dalam keadaan yang minim cahaya. Masih dengan Zen UI, PhonePad 8 terasa ringan dan mulus saat digunakan. Zen UI yang minim polesan ini terasa agak mirip dengan launcher standar ala Google. Namun jika diinginkan, Anda juga dapat melakukan kustomisasi seperti mengganti icon dengan icon pack yang bisa memberikan pengalaman berbeda. Icon pack ini bisa di-download sendiri melalui Play Store. Fungsi lain seperti recent apps dan tombol-tombol shortcut juga tetap tersedia untuk memudahkan aktivitas dengan tablet ini. Dan PhonePad 8 ini masih menggunakan Android versi KitKat 4.4.
dimana masih belum diketahui apakah nanti akan mendapatkan versi Lollipop. Walaupun sebenarnya secara umum pengalaman yang dihadirkan Asus untuk PhonePad 8 ini sangat baik. Selain tampilan UI-nya, Asus juga membekali PhonePad 8 dengan fitur khusus sendiri pada bagian Asus Customize Setting. Di sini bisa ditemukan setting misalnya untuk dukungan flip cover dan juga lokasi penginstalan aplikasi. Sementara fitur khusus lainnya adalah mode power saving atau smart saving yang bisa digunakan untuk menghemat baterai. Dan soal baterai, kapasitas 4000 mAh mampu memberikan daya tahan yang cukup impresif. Pada penggunaan standar, ia mampu bertahan lebih dari 1 hari dengan screen on time lebih dari 7 jam. Angka ini merupakan angka maksimal yang mampu saya dapatkan, sementara untuk rata-ratanya, ia bertahan sekitar 20 jam dengan screen on time berada di kisaran 5-6 jam. Lagi-lagi Asus menghadirkan produk yang cukup atraktif. Untuk ukuran tablet kompak dan ringkas, PhonePad 8 berada di posisi pas antara 7 dan 10 inci. Tingkat ketebalan serta pemilihan bahan membuatnya enak digunakan, spesifikasinya pun mumpuni. Dan terakhir, bandrol harga yang diberikan Asus cukup menarik. Jika Anda tidak terlalu bermasalah dengan layarnya yang reflektif, serta mungkin mencari tablet berlayar lega, PhonePad 8 patut Anda pertimbangkan. Sekian dulu video review kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Berikan like jika suka. Saya Karuna dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.